Presiden Prabowo mengeluarkan pernyataan kontroversi terkait kebijakan Indonesia untuk menampung ribuan warga Gaza, Palestina. Prabowo memperkirakan akan ada 1.000 orang pada gelombang pertama. Kami siap mengevakuasi yang terluka, yang trauma, dan anak-anak yatim, kata Prabowo pada Rabu, 9 April 2025. Ia mengatakan para korban akan berada di Indonesia untuk sementara waktu, hingga mereka pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Mereka akan dipulangkan setelah situasi di Gaza aman. Sebelumnya, Indonesia telah mengadvokasi solusi dua negara dan telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Berbicara dalam kunjungan luar negerinya ke Timur Tengah dan Turki, Prabowo mengatakan Indonesia ingin meningkatkan perannya dalam mencari penyelesaian di Palestina. Komitmen Indonesia dalam mendukung keselamatan warga Palestina dan kemerdekaan mereka telah mendorong pemerintah kita untuk bertindak lebih aktif, kata Prabowo, seperti diberitakan Reuters. Rencana Presiden Prabowo tersebut mendapat tentangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Majelis Ulama Indonesia. Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan jika rencana itu terwujud maka Israel bisa lebih luasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Pertanyaannya untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza, kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 9 April 2025. Menurut dia, saat Palestina dikosongkan, Israel akan menempatkan warga negaranya ke daerah itu sehingga membuat Gaza akan menjadi bagian dari negara Israel Raya. Hal serupa sudah terjadi terhadap kota Yerusalem yang dulunya dikuasai oleh rakyat Palestina. Sekarang kota tersebut sudah diduduki oleh Israel. Ia menyayangkan kunjungan Prabowo ke 5 negara di Timur Tengah karena negara yang akan dikunjungi oleh Prabowo adalah negara yang punya hubungan diplomatik yang baik dengan Israel dan Amerika. Sementara, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, hampir 400.000 penduduk Gaza telah mengungsi dalam beberapa minggu sejak Israel melanjutkan operasi militer di wilayah tersebut bulan lalu. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres juga menolak dengan keras usulan merelokasi warga Gaza ke negara lain termasuk ke Indonesia. PBB menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Demikian Anadolu Agency melaporkan. Menanggapi pertanyaan Anadolu tentang rencana mereka yang dikecam luas, Guterres mengatakan warga Palestina harus dapat hidup di negara Palestina, berdampingan dengan negara Israel. Itulah satu-satunya solusi yang dapat membawa perdamaian ke Timur Tengah. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa pemindahan paksa warga Palestina merupakan sesuatu yang melanggar hukum internasional. Sekjen PBB juga menekankan bahwa penderitaan yang dialami warga Palestina saat ini merupakan hukuman kolektif.